Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Hadeni Putri. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Pembangunan Negeri Veteran Yogyakarta. Dan di video kali ini saya akan membahas sistem politik Islam. Dan saya akan melengkapi tugas saya dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Baik, ada beberapa yang harus saya paparkan tentang sistem politik Islam. Baiklah, kita masukin ke materi pembahasan. Politik biasanya dikenal sebagai pembahasan yang tidak terlepas dari pembentukan negara. Sebuah negara membutuhkan seorang pemimpin untuk menyelamatkan umat. Memanglah dalam Al-Quran maupun hadis tidak ditemukan secara gamblang konsep tentang negara. Namun demikian bukan berarti bahwa konsep negara itu tidak ada sama sekali dalam Islam. Secara substantif, terdapat sejumlah ayat Al-Quran dan hadis yang menunjukkan adanya pemerintahan pada umat Islam. Politik Islam memberikan pengurusan atas urusan seluruh umat Islam. Namun realitasnya politik berubah menjadi pudar saat terjadi kebiasaan umum masyarakat, baik itu berupa perkataan maupun perbuatannya yang menyimpang dari kebenaran Islam yang dilakukan oleh mereka yang berkeidahkan tidak baik itu dari kalangan non-muslim ataupun dari kalangan umat muslim itu sendiri. Oleh karena itu, politik yang seharusnya bersifat baik menjadi sifat yang kurang baik seperti kedustaan, tipu daya, dan penyesatan yang dilakukan oleh para politis maupun penguasa. Politik disebutkan berasal dari bahasa Arab yang berarti siasa. Dalam kamus Lisanul Arab disebutkan bahwa kata siasa memiliki makna mengurus sesuatu dengan sesuatu yang membuatnya baik atau berarti mengurusi suatu perkara sampai pada akhirnya menjadi baik. Politik dijelaskan menurut Ibnu Qayyim dibagi menjadi dua macam, yaitu politik yang diwarnai dengan suatu kezaliman sehingga politik tersebut diharamkan, dan kedua ialah politik yang diwarnai dengan keadilan yang mana merupakan bagian dari suatu syariat Islam. Baiklah, kita masukin ke prinsip-prinsip dasar politik Islam. Dalam setiap pemerintahan Islam harus mendasarkan pada prinsip-prinsip politik dan perundang-undangan dalam kitab Al-Quran dan As-Sunnah, yang keduanya menjadi sumber pokok dari perundang-undangan, yaitu pokok pegangan dalam segala aturan yang menyangkut seluruh aspek kehidupan setiap muslim. Adapun prinsip-prinsip dasar politik Islam adalah: prinsip pertama adalah bahwa seluruh kekuasaan di alam semesta ada pada Allah Subhanahu wa taala karena Ia yang menciptakannya. Dan prinsip kedua adalah bahwa hukum Islam ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sedangkan Sunnah Nabi merupakan penjelasan otoritatif tentang Al-Quran. Dan kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi menurut siasa Islam, kedaulatan tertinggi pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam berpolitik, kita dibutuhkan yang namanya musyawarah. Dalam prinsip politik Islam, konsep ini membantu dalam memilih sebuah keputusan atau kebijakan pemerintah dalam mengatur sebuah pemerintahan itu sendiri, dan dengan berdasarkan kesepakatan bersama sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran hadis Al-Imran ayat 159 yang artinya, maka karena rahmat Allah Subhanahu wa taala lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Maka maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dengan urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa kepadanya. Yang kedua, adanya keadilan. Prinsip keadilan, banyak sekali ayat Al-Quran memerintahkan berbuat adil dalam segala aspek kehidupan manusia, seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran surah An-Anfal ayat 90. Yang ketiga, adanya kebebasan atau al-hurriyah. Al-hurriyah artinya kebebasan atau kemerdekaan, adalah merupakan nilai yang juga amat diperhatikan oleh Islam. Yang dimaksud di sini bukan kebebasan bagi warganya untuk dapat melakukan kewajiban sebagai warga negara. Lanjut, adanya persamaan atau musyawah. Al-musyawah adalah kesetaraan, kesejajaran, kesamaan. Siasa harus dibangun di atas fondasi kesamaan dan kesetaraan. Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negaranya. Yang kelima, diwajibkan untuk memperkuat tali silaturahmi atau tabadul al-ijtima, artinya tanggung jawab sosial. Siasa tidak lepas dari tanggung jawab sosial. Secara individual, kekuasaan merupakan sarana untuk mendapatkan kesejahteraan bagi para pelakunya, mewujudkan kesejahteraan bersama. 6. Hak menghisap pihak pemerintah. Prinsip ini berdasarkan kepada kewajiban pihak pemerintah untuk melakukan musyawarah dalam hal yang berkaitan dengan urusan dan pentakdiran negara dan ummah.
Dan yang terakhir, kedaulatan tertinggi atas alam semesta dan hukumnya ialah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala semata. Berbicara tentang kontribusi umat Islam dalam perpolitikan nasional tidak bisa dipandang sebelah mata. Di setiap masa dalam kondisi perpolitikan bangsa ini, Islam selalu punya pengaruh yang besar sejak bangsa ini belum bernama Indonesia, yaitu era berdirinya kerajaan-kerajaan hingga saat ini. Pengaruh perpolitikan bangsa kita tidak lepas dari pengaruh umat Islam. Salah satu penyebabnya adalah karena umat Islam menjadi penduduk mayoritas bangsa ini. Selain itu, dalam ajaran Islam sangat dianjurkan agar penganutnya senantiasa memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi orang banyak, bangsa, bahkan dunia. Penguasaan wilayah politik menjadi sarana penting bagi umat Islam agar bisa memberikan kontribusi bagi bangsa ini. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Islam itu tidak pernah berkontribusi dalam perpolitikan ya. Dan yang terakhir, Islam dan demokrasi tidak selalu berjalan beriringan dan juga tidak selalu berlawanan. Yang diinginkan Islam adalah demokrasi yang disemangati oleh nilai-nilai syariah dan kemasyarakatan. Baiklah, itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas pengertiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.